Amerika Serikat akan memulangkan salah satu kapal induk yang dikerahkan di Timur Tengah. Kapal perang yang akan ditarik yakni USS Gerald Ford setelah lebih dari 2 bulan berada di Laut Mediterania Timur. Demikian disampaikan dua pejabat Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya kepada ABC News pada Minggu 31 Desember 2023. Adapun kapal USS Ford dikirim pada awal perang Israel-Hamas dengan tujuan mencegah eskalasi regional. Kapal induk terbaru dan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat ini akan kembali ke Norfolk, Virginia, pelabuhan asal kapal induk. Sementara kelompok penyerang kedua, USS Dwight Eisenhower, saat ini berada di Teluk Aden dekat dengan Yaman. Kapal perang tersebut bertugas untuk mencegah serangan Houthi terhadap kapal dagang. Laporan tersebut mengatakan USS Dwight Eisenhower akan tetap berada di Timur Tengah untuk saat ini. Beberapa kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat dari kelompok penyerang Ford dan Eisenhower telah dikerahkan ke Laut Merah, di mana mereka telah menjatuhkan drone dan rudal Houthi Yaman yang mengarah ke arah mereka atau menuju Israel. Israel disebut hanya memiliki tongkat dan batu untuk melawan kelompok militan Hizbullah Lebanon jika tanpa dukungan Amerika Serikat. Namun media Israel memperingatkan bahwa Israel akan mengalami situasi yang belum pernah terjadi jika terlibat perang dengan kelompok Hizbullah. Media Israel mengatakan pada Minggu 31 Desember 2023 bahwa tanpa dukungan Amerika Serikat, perang dengan Hizbullah akan diperjuangkan hanya dengan tongkat dan batu. Hal ini dilaporkan Channel 12 sebagaimana mengutip analis politik untuk Israel, Amnon Abramovich. Sementara itu, komentator politik Dana Weiss menyebut jika Israel perang dengan Hizbullah di front utara, maka akan ada skenario yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana front internal di jantung Gus Dan yang meliputi Tel Aviv dan wilayah tengah akan berdampak. Weiss menambahkan bahwa pertempuran di utara akan menimbulkan dampak strategis. Dia juga mengutip laporan sebelumnya bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sangat prihatin dengan skenario pembukaan perang di front utara. Sebelumnya, Moshe Davidovich, Kepala Dewan Regional Mateh Aser, mengkritik situasi saat ini di permukiman utara. Ia menegaskan bahwa masalah sebenarnya yang dihadapi pemerintah Israel adalah di utara. Menurutnya, musuh yang paling berbahaya adalah kelompok militan Hizbullah Lebanon. Media Israel mengakui kekalahan pasukan IDF dalam operasi daratnya di jalur Gaza, Palestina. Pengakuan kekalahan Israel di Gaza dimulai ketika angkatan bersenjata rezim Zionis setelah 86 hari melancarkan pemboman udara dan perang darat selama 2 bulan tidak berhasil mencapai tujuannya. Aksi militer Israel disebut tidak akan mampu menghabiskan rudal Gaza. Bahkan jika perang berakhir dengan keberhasilan Israel meraih targetnya, penembakan rudal dari jalur Gaza ke Israel tidak akan pernah berhenti. Hal ini sebagaimana dilaporkan radio militer Israel, sebagaimana mengutip pernyataan seorang perwira militer senior Israel pada Minggu 31 Desember 2023. Diketahui di hari ke-86 perang di Gaza, Israel tidak berhasil mencapai satu pun targetnya. Adapun target Israel diantaranya adalah menangkap pemimpin Hamas Yahya Sinwar, kemudian juga membebaskan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Sebaliknya, rezim Zionis hanya menambah jumlah korban tewas dan kerugian besar imbas hancurnya peralatan militer. Padahal sejauh operasi daratnya, Israel mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat. Bahkan sampai saat ini, AS terus mengirim persenjataan ke Israel. Israel mengakui kegagalan dan ketidakmampuan mereka dalam menghadapi operasi kelompok perlawanan Palestina dan Hizbullah Lebanon. Keberhasilan poros perlawanan menjadikan mimpi buruk yang tidak berujung bagi pemimpin Amerika Serikat. Prestasi poros perlawanan dengan berlanjutnya operasi Badai Al-Aqsa mengungkap ketidakakuratan perhitungan para pemimpin Tel Aviv. Hal ini juga memberikan pukulan telak yang tidak dapat diperbaiki terhadap rezim Zionis. Sebelumnya pada Sabtu 30 Desember, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui pihaknya mendapat tekanan kuat dari lingkaran politik. Sejauh ini Netanyahu juga belum mampu mengakses para tahanan Zionis di Gaza. Ini bukan kali pertamanya Israel mengakui kegagalannya dalam perang yang berlangsung selama 86 hari di Gaza.
Dalam beberapa hari terakhir, faksi-faksi pejuang Palestina telah menunjukkan kemampuannya dalam berbagai adegan pertempuran melawan Zionis, sehingga otoritas militer rezim Zionis harus mengakui kekalahannya. Jenderal Aharon Halifa, Kepala Direktorat Intelijen Militer Zionis Israel, mengakui kegagalan intelijen organisasi di bawah komandonya terkait operasi Badai Al-Aqsa. Ia mengatakan bahwa pasukan di bawah komandonya gagal dan tidak berhasil melakukan misi mereka. Kekalahan dan kegagalan Zionis melawan poros perlawanan terjadi dalam situasi di mana rezim Zionis selalu mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat dan Barat. Mantan Menteri Agama Palestina Sheikh Yosef Salama dilaporkan meninggal dunia di jalur Gaza. Ia tewas dalam serangan udara militer Israel pada Minggu 31 Desember 2023. Mantan Hakim Masjid Al-Aqsa itu terbunuh pada Minggu pagi setelah serangan Israel menghantam rumahnya di kamp pengungsi Al-Maghazi, Gaza Tengah. Jet tempur Israel sengaja menargetkan rumah Sheikh Salama. Imbas serangan itu, Salama terbunuh dan sejumlah keluarganya mengalami luka-luka. Kabar duka ini juga dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza. Sebagai informasi, Salama menjadi Menteri Palestina pada 2005 hingga 2006. Ia juga merupakan Hakim Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, tepi barat, wilayah Palestina yang diduduki Israel secara militer sejak 1967 hingga sekarang. Hingga berita ini diturunkan, pihak Israel belum memberikan komentar atas serangannya yang menewaskan Sheikh Salama. Militer Amerika Serikat terlibat baku tembak dengan pasukan Houthi Yaman di Laut Merah. Akibat insiden tersebut, 3 kapal Houthi tenggelam. Selain itu, sebanyak 10 pejuang Houthi Yaman meninggal dunia. Insiden ini terjadi pada Minggu 31 Desember 2023. Penembakan terhadap kapal Houthi dilakukan karena menyerang kapal kargo di Laut Merah, terutama kapal milik Israel yang melintasi wilayah perairan tersebut. Komando Pusat Amerika Serikat mengklaim satu perahu Houthi lainnya berhasil melarikan diri dari serangan Amerika Serikat. Marks telah mengonfirmasi adanya serangan terhadap kapal dagang Hangzhou pada Minggu pagi ini di Laut Merah bagian selatan. Serangan terjadi setelah kapal melewati Selat Bab al-Mandab dalam perjalanan dari Singapura menuju Port Suez, Mesir. Sebagaimana diberitakan Al Jazeera, Marks mengatakan akan menghentikan sementara semua operasi melalui Laut Merah selama 48 jam ke depan. Houthi menjelaskan bahwa tujuan serangan kapal di Laut Merah sebagai pembalasan atas penindasan terhadap rakyat Palestina oleh Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.